Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa ya tekan lonceng. Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 80, Pak Hendry, yang sampai saat ini berada di rumahnya Kenshin. Ia pun ditanya oleh bos besar, tentang kronologi yang menimpa putranya. Pak Hendry pun menjawab dengan apa adanya. Lalu, ia menjelaskan, jika dirinya mengetahui berita itu, baru tadi pagi dari putrinya. Kenshin yang memang sudah merasa baikan. Ia mendengar apa yang barusan dikatakan itu. Lantas ia berucap pelan. Ia bicara sendiri. Kaori kok bisa tahu kejadian ini dari mana ya? Kenshin pun berpikir, apalagi Niken, si Rena, juga sama mengetahui. Tak hanya itu, ia tadi diberitahu adiknya, jika nama Ririn juga mencari dia. Pusing-pusing deh Kenshin. Belum selesai masalah ini, ia pun dibikin risau hal lain. Dirinya khawatir jika nanti ketiga cewek tersebut mendatangi rumahnya bersamaan. Bingung-bingung deh, gini nih jadinya, kalau demen ngegantung perasaan orang, kan bisa ribet urusannya, rumit nyelesainya. Ah tak taulah, gue juga pusing nih. Bersamaan hal tersebut, Niken yang baru saja mendapat telepon dari Rena. Ia pun merasa rada curiga, ketika dimintai tolong temannya itu, yang meminta menemaninya ke rumah Kenshin. Ah kayaknya Rena lagi ada rasa kangen-kangen nih, Niken mengira-ngira. Lantas ia pun teringat, jika Kenshin adalah cowok yang pernah ia remehkan, pernah ia rendahkan. Saat itu, Kenshin ia wawancarai waktu ia melamar kerja cleaning service. Niken pernah bertanya, minta gaji berapa mas per bulannya? Kenshin menjawab, terserah mbak. Kalau gitu masnya digaji 900.000 mau ya, ia menawarkan. Mengingat hal itu, Niken malunya setengah mati. Ternyata yang ditanya adalah anak dari sang pemilik perusahaan. Apalagi, saat bersama temannya, pernah ia bercanda, hayo Sapani, yang mau jadi menantunya bos baru. Kini, dirinya pun mengerti, jika cleaning service di waktu itu, yang bekerja membersihkan lantai, ternyata, seseorang yang sedang mereka bicarakan. Kan malu gitu. Meski lewat beberapa waktu, si Niken masih saja mengingatnya. Saat ini, akhirnya ia pun tahu sendiri. Temannya yang seorang pemegang jabatan di suatu perusahaan, tertarik pula dengan cowok yang pernah ia rendahkan. Namun, ia belum mengetahui kenapa Rena bisa mengenal cowok itu. Tak hanya hal tersebut, satu wanita lagi, yang ia anggap juga penting, yakni, seorang cewek yang pernah menjadi pengawas di pekerjaannya. Siapa lagi kalau bukan Kaori, yang rasanya ikut serta pula. Ada gerak-gerik yang mencurigakan juga. Seolah dia menyimpan rahasia, mendung pun nampak bergelayut. Pertanda hujan akan segera turun. Dan benar saja, rintik-rintiknya mulai terlihat. Gerimis di malam ini pun tiba. Rena yang akan ke rumahnya Kenshin. Jadi berpikir dua kali, apa harus ke sana saat ini? Sedang cuaca makin tak menentu. Kaori, yang sudah di kamar rawat, dirinya pun lantas mengetahui jikalau Kenshin sudah tak ada di tempat ini. Si Iwan pun mendapat perhatian lagi. Ia merasakan sesuatu hal yang bahkan tak ia temui di mimpi sekalipun. Dikarenakan Kaori, si cewek cantik ini, seakan menjenguk dirinya secara spesial. Kaori duduk sendiri di samping Iwan. Sedang dua orang yang menjaganya keluar. Tak terasa, belum 3 jam berlalu, Iwan dijenguk 3 cewek cantik-cantik. Tetangga sebelahnya pun makin melirik. Lalu, mereka pun membahas Iwan layaknya selebriti. Ya iyalah, kayak yang ada di film layar lebar gitu, ujar salah satu dari mereka. Entah itu bercanda atau serius. Yang jelas, mereka memperhatikan Iwan dengan seksama. Lihat tuh, cowoknya kan biasa saja, tapi kok banyak yang jenguk ya. Loh, kan dia orang kaya yang lagi nyamar. Satunya lagi berujar, kayak itu yang ada di film movie. Kisah cleaning service, yang nyeritain seorang pemuda sederhana. Demen-demen yang mereka ngomongin orang. Dah biarin ajalah, toh gak ngerugiin kita juga. Sementara, ayahnya Kenshin, sang bos besar, ketika mendapati anak lelakinya menjadi korban tabrak lari, anak buahnya pun langsung mengusulkan,
Pak, sebaiknya ini kita laporkan saja ke pihak yang berwajib. Khawatir kejadian seperti ini bisa terulang lagi. Biar pelakunya bisa dihukum. Kalau tidak dia tidak akan merasa jera. Mendengar usulan dari beberapa anak buahnya, akhirnya ayahnya Kenshin pun mengizinkan. Detik itu juga, masalah tersebut dibawa ke ranah hukum. Waktu yang sudah beranjak, Sirena akhirnya membatalkan rencana. Ia bicara ke Niken, "Nit besok aja ya, kayaknya nih udah kemalaman, lagian hujan pula." Si Niken pun menjawab, "Oke say, kayaknya lebih baik begitu. Lagian besok waktunya kan bisa panjang banget. Kita kesananya sore hari aja ya say. Biar bisa ketemunya agak lamaan dikit." Niken kayaknya mendukung nih. Atau jangan-jangan, dia ada maksud tersendiri. Ada motif lainnya. Entahlah itu, so positive thinking aja deh. Akhirnya Sirena pun memutar balik mobil itu, menuju ke rumahnya sendiri. Jam sudah menunjuk pukul 9 malam, lebih 10 menit. Kaori saat itu mendapat telepon. "Kaur, bilang mamamu ya, ayah pulang rada malaman dikit." Rupanya itu Pak Hendri yang menelpon putrinya. Kaori pun menjawab, "Iya ya, emangnya masih ada kerjaan lain di kantor ya?" Kaori mancing-mancing bertanya. Ayahnya pun menjawab, "Indah ini Kaur, ayah saat ini lagi di rumahnya Tuan Muda." Mendengar jawaban itu, Kaori langsung membenarkan pikirnya. Jika sebelumnya ia mengira ayahnya pasti ada di rumahnya Kenshin, ia pun merasa ingin sekali ke sana. Maklum, selama ini Kaori belum pernah mengetahui rumahnya cowok itu. Laporan pun telah dilayangkan. Matsuka masih saja merasa aman. Hingga pagi menjelang, perusahaannya didatangi beberapa polisi. Betapa kagetnya, karyawan yang sedang masuk kerja, mengetahui hal itu. Hingga si empunya pun datang. Matsuka segera diperiksa. Si Wendy pun mendapat kabar. Penyelidikan CCTV di kantor ini, segera dimulai. Tak ayal, mereka tak bisa mengelak. Saat video rekaman, yang ada di luar kantor diputar, maka nampaklah, Matsuka dan Wendy, di sore kemarin, tepatnya jam 4:15, masuk ke mobil yang bertuliskan Century. Tak menunggu lama, mereka pun segera di bawah. Lalu, si Matsuka pun bertanya, "Salah saya ini emangnya ada apa Pak?" Pak polisi pun menjawab, "Jelasin aja nanti di kantor." Tepat jam 7:45 menit, Kaori akan berangkat dari rumah. Rupanya ia tak masuk kerja hari ini. Mamanya pun bertanya, "Ada apa kamu Kaur tak masuk kerja? Tumben banget, emangnya ada kepentingan apa ya putri Mama Kok sampai keluar sepagi ini?" Karena melihat Kaori, yang berpenampilan tak biasanya, mamanya bertanya seperti itu. Kaori pun menjawab agak ragu-ragu. Seakan ia menyembunyikan sesuatu. Ini mah Kaori mau ke rumah teman. Berhubung mamanya udah mendengar berita, lantas ia pun menggoda, "Hei Kaur, mama mau tanya nih. Kenapa sampai kamu tak makan pagi? Kamu itu mau pergi kemana? Ke rumah teman kerja kamu? Apa teman sekolah, kok kamu kayak ribet gitu? Atau jangan-jangan, kamu mau ke rumahnya cowok yang bekerja menjadi cleaning service ya?" Kaori pun langsung menyela, "Ah enggak mah bisa aja, siapa juga yang mau ke rumahnya dia." Lalu, mamanya pun berkata, "Ya udah kalau gitu, kamu bawa ini aja Kaur. Agar-agar rumput laut, ini baik untuk kesehatan. Apalagi, kalau dimakan pagi-pagi gini. Udah kamu bawa aja. Daripada mama yang kesana ntar sama ayahmu." Sepertinya mama tahu nih Kaori jadi gimana gitu. Lalu, ia pun pamit, sambil cipika-cipiki dengan mamanya. Akhirnya makanan itu ia bawa juga. Cuit-cuit gitu, Kaori pun pergi meninggalkan rumah. Inilah pertama kalinya ia akan mendatangi rumah Kenshin setelah beberapa waktu mengenalnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.